Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang baik, pada hari yang baik, bersama orang-orang yang baik, untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan akhir hayat kita adalah merupakan akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah ada 6 target yang harus kita raih di bulan Ramadan. Dalam melakukan apapun kita harus punya target. Inilah yang membuat kita semangat untuk mendapatkan sesuatu. Dan hari ini kita berada pada bulan yang baik, bulan Ramadan, yang belum tentu tahun depan kita jumpa atau tidak dengan Ramadan ini. Maka oleh karena itu kita harus punya target apa yang ingin kita raih di bulan Ramadan ini. Dan kalau kita bicara tentang target daripada ibadah Ramadan ini tentunya banyak. Di antaranya kata ulama, target tujuan daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan ini adalah taqwiyatul iman. Dalam rangka memperkuat, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita perhatikan, ibadah Ramadan ini kekuatan utamanya iman, Pak. Ya, karena ibadah puasa Ramadan ini tak satu pun tahu siapa yang melaksanakan puasa. Bukan berarti orang yang lemas di siang Ramadan menunjukkan dia puasa, Pak. Nah, itu mantap kali puasanya lemas. Tidak, Pak. Ya. Dan kita sanggup menahan lapar dan dahaga, dasarnya itu semua adalah iman kita kepada Allah. Padahal kita punya sesuatu yang bisa kita makan, kita punya sesuatu yang bisa kita minum, tapi tidak kita lakukan makan dan minum itu tujuannya apa? Karena iman kita kepada Allah. Maka oleh karena itu, ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang bertujuan menguatkan iman kita kepada Allah. Ya. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini dasarnya adalah yakin kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, salah satu target dalam ibadah Ramadan kita adalah memperkuat, memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, tujuan daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan ialah tahsinul akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita. Baik akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita kepada manusia. Kita tahan lapar, haus yang begitu luar biasa, yang mungkin kalau di luar Ramadan, di luar niat puasa sulit kita lakukan. Tapi karena akhlak kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan ini.
kita tak makan minum, ya, kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tujuannya apa? Adalah memperbaiki akhlak kita kepada Allah. Maka oleh karena itu, ibadah Ramadan ini tujuannya memperbaiki akhlak kita kepada Allah. Tapi bukan hanya itu. Ibadah Ramadan ini tujuannya juga adalah untuk memperbaiki akhlak kita kepada manusia. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Kenapa? Jangan sampai kita melaksanakan ibadah, tahan lapar, tahan haus, tapi apa? Lidah kita zalimi orang. Perbuatan kita menyakiti hati orang. Yang pada akhirnya apa? Mungkin puasa kita tak batal, tapi nilainya tak ada di hadapan Allah. Inilah yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tahan lapar, dia tahan dahaganya, tapi tak ada nilai di hadapan Allah kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tak dia jaga akhlaknya kepada manusia. Oleh karena itu, tujuan daripada ibadah Ramadan ini adalah untuk memperbaiki akhlak kita, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada ibadah ini adalah ziyadatul ibadah. Menambah ibadah kita kepada Allah. Orang yang menganggap Ramadan ini merupakan bulan yang spesial, tentu ibadahnya bertambah. Merugilah orang yang ibadahnya di luar Ramadan sama di bulan Ramadan sama saja, Pak. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan amal. Ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Kata Rasulullah, ibadah wajib Allah lipat gandakan sampai 70 kali. Kemudian ibadah sunnah senilai dengan amalan wajib. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah bulan amal. Oleh karena itu kita harus menambah, ya, ibadah kita kepada Allah. Menambah perbendaharaan ibadah kita kepada Allah. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Ini kita laksanakan. Kenapa? Kita berharap ibadah Ramadan yang kita lakukan ini betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ini adalah bulan amal, perbanyak amal kita. Baca Quran kita, kalau bisa khatamkan Quran. Ya, salat tarawih kita kalau bisa jangan tinggal. Begitu juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kemudian yang keempat, tujuan daripada ibadah kita adalah istijabatud doa. Selain bulan amal, ini juga adalah bulannya kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Jadi ini adalah bulan berdoa. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, selesai Allah membicarakan tentang ibadah Ramadan, ya, tentang puasa Ramadan, maka pada akhir ayat Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan kabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini kita perbanyak doa. Di antaranya kapan? Waktu kita sahur. Banyak kita berdoa. Jadi jangan sampai tinggalkan doa ketika kita dalam keadaan sahur. Kemudian apa? Ketika kita berbuka puasa. Buka puasa banyak kita berdoa kepada Allah. Ya. Perbanyak berdoa. Kemudian apa?
selesai melaksanakan sholat, dan ketika melaksanakan ibadah puasa. Maka ini adalah waktu-waktu yang mustajab kita untuk berdoa kepada Allah. Maka gunakan kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah, ada 3 cara Allah kabulkan doa kita. Pertama, imma ayyu'ajjila fid dunya. Ada kalanya doa yang kita mohonkan kepada Allah langsung dikabulkan di dunia. Dan inilah yang paling kita cari, Pak. Apa yang kita minta langsung dikabulkan oleh Allah, ya. Ini yang paling kita cari. Ada kalanya, kata Rasulullah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan memang kalau kita mau merenung dalam hidup ini, banyak yang kita dapatkan dalam hidup ini tidak kita minta kepada Allah. Banyak yang kita dapatkan dalam hidup ini belum kita minta kepada Allah, tapi Allah kabulkan. Ada bisa saja ini adalah apa? Cara Allah mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah. Atau apa? Makna diganti ini apa? Allah selamatkan kita dari musibah. Musibah yang menimpa kita, Allah selamatkan kita. Mungkin saja ini penyebabnya diantaranya adalah karena doa-doa kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Allah mengabulkan doa kita ialah ayyudakhkhira lahu yaumal qiyamah. Allah tunda nanti sampai hari kiamat. Ya. Nanti hari kiamat Allah akan tunjukkan pahala daripada doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah yang tidak dikabulkan. Mungkin sebagian orang menganggap doa nanti kalau hari kiamat tidak begitu menarik, Pak, ya. Masa di dunia awak minta, di akhirat dikabulkan. Tapi ada riwayat mengatakan ketika nanti ditunjukkanlah amal-amal ibadah yang kita lakukan, ada seorang hamba yang tak mengenal pahala dari amal yang ditunjukkan kepada dirinya. Pada akhirnya apa? Dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, amal yang hebat ini amal apa? Kok begitu luar biasa amal ini? Maka apa kata malaikat? Wahai hamba Allah, inilah doa, inilah pahala dari doa-doa yang engkau mohonkan kepada Allah tapi belum dikabulkan di dunia. Maka mendengar ini hamba tadi mengatakan apa? Kalaulah aku tahu inilah balasan daripada doaku yang tidak dikabulkan oleh Allah, aku berharap di dunia tidak ada satupun doaku dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Saking hebatnya balasan daripada doa yang kita mohonkan kepada Allah. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah bulan doa. Maka pergunakan kesempatan dalam setiap waktu kita untuk berdoa kepada Allah. Kemudian, yang kelima, tujuan daripada ibadah Ramadan ini adalah taghfirul dzunub. Ya. Kita mohon dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang paling kita cari. Mungkin 11 bulan yang lalu banyak dosa yang kita lakukan. Banyak maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu ini kesempatan buat kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah bukakan ampunan yang seluas-luasnya. Bahkan apa? Malaikat pernah berdoa kepada Allah, kemudian doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah. Ya. Yang doa tersebut diantaranya adalah bu'dan, celaka. Ya Allah, berilah kecelakaan kepada orang man adraka Ramadana, yang Allah panjangkan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan, bisa beramal di bulan Ramadan, sehat badannya.
falam yughfarlah, tapi selesai Ramadan, siap Ramadan, tak dapat ampunan Allah. Celaka, ya Allah, berikanlah kecelakaan orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat ampunan Allah. Inilah doa malaikat. Maka doa malaikat tersebut pun diaminkan Rasulullah. Amin. Oleh karena itu, naudzubillah, kesempatan Ramadan ini, ibadah Ramadan ini tujuan yang paling utama apa? Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tujuan daripada ibadah Ramadan ini adalah ayyakuna ba'da Ramadan khairan ba'dah. Selesai Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kita hadir di masjid hanya di bulan Ramadan, Pak. Di bulan Ramadan setiap waktu hadir kita. Selesai Ramadan tak muncul lagi waktu. Jangan sampai hanya bulan Ramadan lah kita buka Quran itu. Selesai Ramadan simpan Quran. Makanya kata ulama, kun rabbaniyin. Jadilah kamu hamba yang rabbaniyin. Hamba yang beramal karena memang amal ibadah inilah bakal kita nanti menghadap Allah. Wala takun ramadaniyin. Janganlah kamu menjadi hamba yang ramadaniyin, beramal ibadah karena bulan Ramadan. Artinya apa? Selesai Ramadan, siap Ramadan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan tetap kita jaga, tetap kita pelihara, dan inilah tanda keberhasilan daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan. Kata ulama, jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha. Tanda keberhasilan satu ibadah, selesai melakukan ibadah tadi, orang tadi menjadi lebih baik. Wa jazaa'u sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan keburukan itu adalah akan muncul keburukan-keburukan yang lainnya. Oleh karena itu tanda berhasilnya Ramadan, selesai Ramadan tetap kita jaga, tetap kita pelihara ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan hamba kita yang istiqomah dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.